Oke, selamat siang teman-temanku semua. Apa kabarnya nih? Baik, Pak. Baik ya? Pak. Semuanya pada baik ya, sehat semuanya ya. Sudah makan siang? Sudah, Pak. Sudah ya, oke, syukurlah. Ya nggak lesu-lesu ya. Tapi biasanya kalau sudah makan siang ngantuk juga ya penyakitnya. Oke, semoga tetap sehat, segar ya teman-teman. Jika pun ngantuk, cuci muka, ya, cuci muka atau berwudu, cuci matanya dengan air dan menyimak materi hari ini ya. Semoga tidak lelah. Hari ini adalah pertemuan kita kedua untuk pengantar komputer dan software 2 ya. Di pertemuan kedua ini kita masih akan teori, tapi teori ini ada sedikit praktiknya ya, praktik kecil, pembahasan langkah-langkah berpikir komputasi. Jadi sebelum lanjut ke pembahasan mengenai pemrograman, kita akan membahas langkah-langkah atau alur-alur berpikir dalam komputasi. Kita minggu lalu itu di hari Senin juga ya, di hari Senin kita jumpa. Jadi linknya sama ya teman-teman, insya Allah dalam satu semester ini kita menggunakan Zoom ini. Dan tentang di Siakat telah saya share untuk materi tentang kelas kita, itu link Zoom, absensi. Jadi absensi apabila yang tidak bisa Pocket, isi Google Form. Ya. Nah, jadi kalau yang bisa Pocket, isi juga Pocket. Nanti saya filter. Di akhir pertemuan, ya biasanya saya filter di akhir UTS atau UAS, nanti saya filter dia bisa atau tidak untuk UTS atau UAS. Jadi absensinya nanti saya bagikan QR code dan mengisi Google Form ya teman-teman. Tapi yang tidak bisa QR code isi saja di Siakat. Jadi saya kalau Excel itu kita VLOOKUP up ya. Siapa yang tidak bisa absensi di Siakat akan kita filter. Gitu. Materi hari ini, belum saya share ya. Jadi sudah saya share ya. Materi hari ini adalah pengenalan apa? Sudah pada buka? Pengenalan pemanfaatan komputasi ya. Sudah pada buka teman-teman? Belum pasti. Ya. Itulah. Nah, biasa. Sudah terbiasa seperti itu. Kalau diam berarti belum. Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Kita materi minggu lalu tentang apa? Sistem operasi, Pak. Pengenalan sistem operasi, Pak. Pengenalan sistem operasi. Pengenalan. Oke, masih ingat ya? Apa saja yang teman-teman ingat di sistem operasi? Materi minggu lalu. Software, hardware, Pak. Software, Komponen sistem, hardware. Pak. Apa? Komponen sistem OS, operasi, Pak. Pak. Operasi sistem operasi. Operasi sistem. Oke. Ingat ya, termasuk smartphone Anda juga adalah sistem operasinya adalah Android, ya kan? Nah, jadi itu adalah sistem operasi. Jadi di mana inti dari sebuah sistem operasi itu terletaknya di mana? Adanya perangkat, ya, benda fisik, hardware, kemudian baru terpasang sistem operasi, baru juga diisi aplikasi-aplikasi. Nah, itulah ya. Jadi kalau perangkat saja atau hardware-nya saja tanpa sistem operasi, itu tidak akan berfungsi sebuah perangkat.
mungkin handphonenya mahal atau laptopnya mahal, tapi kalau tidak ada sistem operasi ya tidak berguna, hanya sebuah perangkat saja, tidak lebih dari itu. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman kalaupun jikapun di prodi ataupun teman-teman tidak lanjut dalam pembahasan sistem operasi, karena kan kalau di mata kuliah kita di informatika itu saya ada mata kuliah khusus tentang sistem operasi. Jadi ini kan adalah pengenalan dasar untuk teman-teman ya. Jadi tidak gaptek lah ya tentang sistem operasi, tentang sistem operasi. Lebih lanjut kita akan setelah belajar sistem operasi dan bagaimana yang kita ketahui adalah komputer itu adalah membantu pekerjaan kita manusia, ya kan? Nah, bagaimana kita berkomunikasi dengan komputer? Kita berkomunikasi dengan komputer adalah membuat sebuah program komputer. Program tersebut yang bisa diterjemahkan atau dikerjakan oleh komputer. Yaitu dengan apa? Dengan pemrograman. Bagaimana pemrograman? Bagaimana bahasanya? Adalah bahasa pemrograman. Nah, semester ini kita akan membahas bahasa pemrograman, alur konsep dari berpikir komputasi ya, atau pengenalan pemanfaatan komputasi. Jadi tidak datang secara tiba-tiba ya, ada sebuah sistem, bagaimana alurnya dari sistem, bagaimana konsep percabangannya, sama seperti teman-teman belajar Excel, jika nilainya di atas 80 atau sama dengan 80 maka A. Nah, begitupun komputer menyeleksi. Nah, itu adalah algoritmanya. Jika di bawah 80 maka nilainya B. Itu adalah ada programnya, fungsi tersebut, algoritma tersebut yang dibuat di komputer. Ya. Sehingga komputer tersebut bisa mengoperasikan hal yang lebih kompleks lagi. Itu dasar dari pengantar saya. Ya, selamat siang Pak, saya izin off cam sedang di ruang TK. Oke, lagi ada kerjaan ya, semoga bisa segera juga tuntas pekerjaannya. Mungkin yang lain yang juga join hari ini, tetapi tidak menyalakan kamera, bisa menyalakan kamera ya, sampai dengan Brenda, kemudian Mercy Putri, dan lain sebagainya ya, di sheet keempat, di sheet ketiga juga agar bisa menyalakan kamera ya. Ini saya berharap teman-teman menyalakan kamera itu karena kita perkuliahan di siang-siang ini rawan ya. Dikatakan jam rawan itu, saya tidak bisa melihat Anda secara langsung, hanya secara daring. Dikhawatirkan ada yang tertidur, ada yang lagi ke pasar, atau ada yang lagi main game ya. Jadi, walaupun ada juga yang nampilin fotonya adalah bentuk video, ya. Nah, sehingga bergerak-gerak kayak gitu aja dia. Oke. Oke. Itu ya. Meminta teman-teman menyalakan kamera agar tidak lain tidak bukan agar teman-teman bisa menyimak materi kita hari ini. Tujuannya agar Anda paham materi yang kita sampaikan. Ya, tujuan akhirnya adalah Anda cerdas. Itu ya. Anda paham materi, Anda menguasai topik, sudah. Sebelum lebih lanjut, ada yang teman-teman ingin tanyakan atau ada yang teman-teman ingin bahas? Apa untuk absensi Google Form-nya belum dibuka atau bagaimana ya Pak? Oh, belum dibuka ya? Oh iya ya, saya belum nyalain. Sudah saya buka. Code-nya saya tampil ya, saya share ya.
Lihat kelas. Oke, sudah kuliah. PPB 27. Saya share di grup ya, absensi kita. Pertemuan 2. Oke, saya share screen ya. Jika tidak ada yang ditanya, kita lanjut ke pembahasan pada pertemuan kedua minggu ini ya, teman-teman ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Untuk absensi yang di form itu yang untuk pertanyaan materi kuliah itu cukup disebutkan judul perkuliahan hari ini atau bagaimana, Pak? judul materinya nih. Nah, kalau yang hari ini adalah Terima kasih. materi kita hari ini adalah pengenalan pemanfaatan komputasi dan pemrograman. Oke. Sudah? Ini materi kita ya teman-teman ya. Materi ini dapat teman-teman download di Google Classroom. Ada 2 materi, ada modul dalam bentuk modul, ada juga dalam bentuk gimana? Ada juga dalam bentuk PowerPoint. Oke, ini materi kita, subtopik atau pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah pemanfaatan komputasi di berbagai bidang. Jadi pemanfaatan komputasi ini adalah maksud di sini adalah di dalam berbagai bidang, sektor, dan penggunaan, contoh-contoh penggunaan, pengelolaan komputer, pemanfaatan aplikasi yang bisa diterapkan di bidang-bidang tersebut. Ya. Jadi bidang komputasi ini bukan hanya orang informatika saja atau orang jaringan saja atau programmer saja. Nah, pemanfaatan komputasi ini telah di berbagai bidang, baik pertanian, kesehatan, itu tidak lepas dengan penggunaan teknologi ya yang semakin maju saat ini. Oke ya. Dari source code menjadikan program dikompilasi dan atau diinterpretasikan. Jadi program itu atau aplikasi atau web yang Anda buat, yang Anda akses itu semuanya berawal dari berpikir komputasi yang dirancang, yang dibuat, alurnya, tahapannya benar, kemudian decoding. Decoding itu adalah dibuat programnya dengan bahasa pemrograman. Setelah dibuat bahasa pemrograman, dikompilasi atau disesuaikan dengan perancangan kebutuhan sehingga dijalankan dan berfungsi sesuai dengan tujuan dibuatnya program tersebut. Yang ketiga, pengenalan cara berpikir komputasi dengan pendekatan prosedural. Jadi berpikir komputasi itu kan program atau aplikasi itu kan adalah dibuat oleh kita manusia, oleh programmer. Kalau yang membuat aplikasi itu namanya programmer melalui pendekatan prosedural. Jadi
alur berpikir komputasi itu ya, dibuat, dikonsep, dirancang alur tahapannya itu melalui pendekatan prosedural, yaitu sesuai dengan kebutuhan alur tahapannya. Bukan langsung kita menggambar layaknya kita menggambar di sebuah kanvas, di sebuah kertas, bukan. Jadi semuanya itu dibuat tahapan alurnya melalui tahapan. Ya. Pengenalan bahasa pemrograman yang dipilih. Jadi ada beberapa bahasa pemrograman yang akan disampaikan. Nah, pada pembahasan ini kita mungkin akan lebih dalam pada pembahasan bahasa pemrograman C++, ya. Jadi ini adalah bahasa pemrograman yang sederhana, simple, dan familiar untuk semua orang. Familiar di sini, bahasa ini bukan bahasa yang langka atau asing, karena ini adalah sebelum seorang pemrogramer belajar bahasa yang lanjut, ini alur tahapan ini yang dipelajari di bahasa pemrograman. Ya. Struktur dasar pemrograman prosedural. Jadi struktur dasar pemrograman prosedural itu terdiri dari data dan algoritma. Data yang kita olah dan algoritma. Algoritma itu adalah alur tahapan berpikir. Alur tahapan dari sebuah data itu tahapannya mulai dari di input, diproses, dan menghasilkan output. Nah, dan subtopik yang berikutnya cukup lumayan banyak ya, ada 6 subtopik. Yang keenam ini adalah program pertama dan hasil eksekusi. Jadi ada sebuah program sederhana yang akan kita bahas, yang akan kita ulas. Teman-teman paham tahapan alur baris pertama, baris berikutnya, dan dia hasil dari eksekusi program tersebut. Ini capaian pembelajarannya, teman-teman, menjelaskan bagaimana komputasi atau program dimanfaatkan dalam keilmuan atau fakultas atau sekolah. Bagaimana komputasi atau program dimanfaatkan dalam kehidupannya, baik itu fakultas ataupun sekolah ataupun dalam kehidupan kita. Kita mengakses sebuah SIAKAD ya, sistem informasi akademik. Kita mengakses presensi. Itu adalah program ya. Itu adalah contoh dari komputasi atau program yang diimplementasikan di fakultas atau di sekolah. Misalkan di sekolah adanya e-learning, adanya perpustakaan digital. Kemudian menjelaskan bagaimana proses source code, menjelaskan bagaimana proses coding program. Source code adalah coding awal dari sebuah program menjadi program. Ya, source code itu konsep coding program menjadi sebuah program dan menggunakan kompilator atau interpreter. Kompilator ini adalah untuk mengeksekusi coding program tersebut. IDE-nya. Nah, kemudian yang ketiga menjelaskan apa yang dimaksud berpikir komputasi. Berpikir komputasi dengan pendekatan prosedural. Berpikir komputasi ini alur tahapan sebuah program melalui prosedur-prosedurnya, tahapan-tahapan yang kita rancang. Sehingga program itu tahapan pun kita buat coding. Itu melalui pendekatan prosedural. Memahami representasi dan pemrosesan data dan program dalam mesin komputer. Representasi pemrosesan data dalam mesin komputer. Yang berikutnya adalah membuat program kecil pertama, program sederhana dalam bahasa pemrograman. Di sini kita lebih ulas ke bahasa C yang dipilih untuk memahami aspek eksekusinya. Aspek eksekusi apabila kita ingin menginputkan sebuah nilai, kemudian nilai itu diproses, hasilnya bagaimana, itu yang akan kita coba jelaskan. Jadi program kecil ya, program kecil sederhana. Jadi seorang programmer itu pun juga membuat program itu tidak langsung programnya kompleks ya. Jadi ada pembelajaran dasar yang namanya
semuanya melalui tahapan belajar dasar. Nah, langsung pokok pembahasan pertama, berpikir komputasi. Berpikir adalah kita manusia, ya. Yang membedakan kita dengan makhluk lainnya adalah adanya otak, ya. Kita manusia adalah berpikir, ya, berpikir menggunakan logika, baik benar, kita bisa menganalisa, menilai, itu adalah pikir. Nah, berpikir komputasi adalah berpikir bagaimana tahapan program itu bisa mengeksekusi perintah kita, ya. Pikir komputasi itu bagaimana sebuah program atau komputer bisa menerjemahkan perintah kita. Berpikir komputasi. Berpikir menggunakan logika. Logika kan jelas tahapannya, yang realistis. Itulah kenapa kita sebelum belajar pemrograman itu kaitannya dengan matematika, ilmu pasti, ya, fisika. Nah, berpikir menggunakan logika yaitu melakukan segala sesuatu selangkah demi selangkah, tahapan per tahapan. Logikanya realistis, tidak mengarang-arang. Kalau sastra ya memang mengarang, ya, menentukan sesuatu langkah demi langkah. Berikutnya menentukan keputusan apabila menghadapi dua kemungkinan yang berbeda. Menentukan apabila menghadapi dua kemungkinan yang berbeda. Kayaknya teman-teman belajar di Excel lalu. Ada dua kemungkinan. Ada nilainya A, ada nilainya B, atau C, ya. Nah, atau dia lulus, tidak lulus, itu kan adalah menghadapi dua kemungkinan yang berbeda. Itu berpikir komputasinya. Itu bagaimana tahapannya? Nah, program itu dinilai, nilai itu direpresentasikan, apakah memenuhi kriteria, bagaimana keputusan berikutnya. Sebuah program menghasilkan output. Setelah teman-teman memahami menggunakan logika, ya, jadi logika itu langkah demi langkah, punya keputusan, itu ya, berpikir logika. Yang kedua, yang berikutnya, salah satu cara untuk memahami dan mengimplementasikan cara berpikir komputasi adalah dengan belajar bahasa pemrograman berpikir komputasi. Walaupun teman-teman di prodinya ataupun nanti teman-teman tidak membuat program secara langsung, tapi setidaknya alur tahapan berpikir ataupun ketika teman-teman request minta buat program, memerintahkan seorang programmer buat program, kan tahu alur berpikirnya ini dari datanya, kemudian data inputan mahasiswa ini misalkan diinput, kemudian data ini disimpan, disiapkan, dia memilih mata kuliah dan dosen memberikan nilai. Tahu kan tahapan alurnya. Itu yang dipelajari. Cara lainnya adalah belajar menggunakan perangkat lunak pengolahan kata. Contoh Microsoft Word, pengelolaan lembar kerja, spreadsheet, atau contoh Excel. Itu adalah penggunaan perangkat lunak untuk mengolah data, ya. Nah, kalau berpikir contoh pemrograman lainnya adalah memberikan nilai mahasiswa, presensi, ya, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, kemampuan berpikir komputasi, jadi kemampuan berpikir komputasi ini memungkinkan kita untuk menggunakan komputasi sesuai dengan kebutuhan kita, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kemampuan ini akan menjadi salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki di abad 21 ini. Jadi kita kan berada di abad 2021, ya. Kalau abad 20 kan ada tahun 2000, ya. Ini 21. Nah, kita harus punya kemampuan untuk memahami berpikir komputasi. Karena teknologi itu terus berkembang, alur-alur tahapan berpikir untuk menggunakan teknologi itu harus kita punya, harus kita miliki. Ini referensi dari artikel Links
CS CMU Education ya. Jadi mengatakan bahwa di abad 21 ini kemampuan dasar yang harus dimiliki adalah berpikir komputasi. Berpikir bagaimana sebuah masalah yang kompleks itu bisa dipecahkan menggunakan komputer untuk memudahkan pekerjaan kita manusia. Kalau kita masih mau melakukan secara manual, ya maka kita akan ketinggalan. Ya. Nah, kemudian kemampuan dasar yang sudah ada sebelumnya, kemampuan dasar. Ini pastinya kemampuan dasar ini membaca, menulis, berhitung. Membaca ya ada teks kita baca, menulis kita menulis, ya. Membuat surat, menulis. Ya. Kemudian berhitung. Ini adalah kemampuan dasar. Ini dipelajari di SD lah, ya. Pasti dipelajari di SD. Bahkan di SD kalau membaca, menulis, berhitung itu sekitar kelas 1, kelas 2. Ya. Selebihnya sudah tingkat lanjut. Sudah ilmu alam, sosial, dan lain-lain. Ini adalah kemampuan dasar. Dan berikutnya, selain kemampuan dasar, ya yang disebutkan sini, kita harus punya kemampuan untuk berpikir komputasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanya? Belum ya? Nah, berpikir komputasi. Siap. Berpikir komputasi ini melibatkan sekumpulan keahlian dan teknik untuk memecahkan masalah yang biasanya menggunakan atau pengembang perangkat lunak untuk menulis program aplikasi komputer. Jadi berpikir komputasi ini melibatkan sekumpulan keahliannya yang keahlian teknik untuk memecahkan masalah ya apabila dia jadi program itu dibuat misalkan untuk kesehatan. Jadi orang kesehatan yang hanya tahu alur-alur permintaan pembuatan aplikasi. Yang membuatnya adalah berdasarkan dari hasil komunikasi saat perancangan sistem itu dengan orang tim kesehatan dan programmer itu sendiri. Ya, pemecahan masalah yang biasanya digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk menulis program komputer. Nah, teknik yang digunakan, teknik berpikir komputasi adalah dekomposisi. Ya. Ada pengelolaan pola, pattern region, kemudian generalisasi pola dan abstraksi atau pattern generalisasi untuk mendefinisikan suatu model ya. Jadi mengenal pola, jadi gambarnya abstrak, dekomposisi, dan perancangan algoritma dan analisa data atau visualisasi. Jadi setelah didekomposisi, jadi mengumpulkan data-data, kemudian mengenal pola, kemudian dikelompokkan pola tersebut, kemudian dirancang algoritma datanya atau menghasilkan visual atau gambar visual dari data yang diolah tersebut. Nah, ini dekomposisi ya. Jadi teknik yang digunakan untuk berkomputasi dekomposisi yang pertama, suatu masalah dipecahkan beberapa sub masalah yang lebih kecil. Dekomposisi, komposisi ya. Dekomposisi namanya juga komposisi. Komposisi itu bahan-bahan, kalau di makanan bahan-bahan ataupun atribut-atributnya. Misalkan di perpustakaan. Di perpustakaan itu pasti peminjaman buku, ya peminjaman buku. Komposisinya apa di dalam perpustakaan itu? Ada dosen, ada mahasiswa, ada data buku, ya. Ketika Anda belanja, pasti ada data pelanggan, produk barang, alamat, toko, itu adalah komposisi. Dalam matematika, contohnya adalah 256. 256 itu adalah hasil operasi dari 2 kali 100 tambah 5 kali 10 tambah 6 kali 1. Ini adalah komposisi dari 256. Misalkan, ini adalah untuk hasil 256 ini komposisi. Nah, itu pun perpustakaan. Komposisinya adalah penyamaan buku,
Ya, atribut yang ada dosen, mahasiswa, buku, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, itu komposisinya. Dan program komputer. Nah, pengenalan pola pendekatan untuk pemrograman komputer itu yang berikutnya adalah pengenalan pola. Jadi komputer itu mengenal pola. Jadi mereka bisa membaca prediksi, kemudian dapat mengambil data tahun lalu, kemudian data tahun ini, data yang akan datang diprediksi digambar dalam bentuk diagram, yaitu pengenalan pola yang dia buat. Kemampuan melihat adanya kesamaan yang akan mungkin kita akan melakukan prediksi. Misalnya pola penjualan saham. Mulai dari pertama, T1, T0, T1, T2 ada polanya naik. Jadi ini pengenalan pola. Nah, yang diwakilkan di pola ini adalah data sheet-nya. Untuk program komputer, kadang kita bisa menggunakan pola yang berulang. Nah, keadaan ini memungkinkan pemisahan bagian program menjadi prosedur atau fungsi. Nah, jadi setelah ke T0 naik, turun ke T1, naik lagi ke T3, naik lagi sampai ke T5 turun. Nah, kalau yang ke-6, T6, berarti kita sudah tahu ya polanya, arah pola sebelumnya, nggak mungkin kita langsung menukik turun. Artinya naik. Itu prediksi. Generalisasi pola dan abstraksi ya. Nah, jadi ini adalah kemampuan juga untuk berpikir komputasi, kemampuan memilah informasi. Jadi ada informasi yang setelah kita tahu komposisinya, kita sudah tahu polanya, kemudian pola tersebut digeneral buat secara umum dan diambil abstraksinya, kemampuan memilih informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana untuk memuat informasi yang lebih general sehingga memudahkan kita untuk menjelaskan sebuah ide, suatu ide. Contoh, grafik pie-chart. Tahu ya grafik pie-chart ya, jadi kita punya data, kemudian teman-teman pilih pie-chart itu. Tahu pie-chart ini adalah bentuk yang bulat ya, bentuk yang bulat untuk abstraksi presentasi, jumlah mahasiswa pria atau wanita, itu kan potongan-potongan warna itu yang mewakili representasi pria berapa persen, wanita berapa persen. Itu kan adalah pola abstraksinya. Misalkan lokasi suatu posisi di bumi dapat ditentukan dari longitude dan magnitude. Nah, jadi titik koordinatnya di mana itu kita bisa melihat posisi kita di bumi. Menghitung Fibonacci. Jadi ini contoh dalam matematika Fibonacci. Nah, jadi di sini ada pola generalisasinya. Jadi sampai dari Fibonacci 0 adalah 1 adalah 1, sampai N. Sampai dari jumlah banyaknya. Fibonacci-nya N, jumlah banyaknya data dikurang 1 ditambah Fibonacci banyaknya Fibonacci kurang 2. Itu adalah generalisasi pola yang dibuat. Kemudian lanjut ke tahapan berpikir komputasi yang berikutnya adalah rancangan algoritma. Jadi ini adalah kemampuan mengembangkan strategi langkah demi langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi itu adalah algoritma. Jadi kalau teman-teman masih bingung, algoritma itu adalah tahapan prosedur yang terstruktur dalam penyelesaian suatu masalah. Itu algoritma.
alur tahapan yang terstruktur dalam pemecahan satu masalah. Itu algoritma. Algoritmanya gimana? Sama berpikir tahapannya gimana. Alurnya di mana. Kemudian rancangan algoritma ini biasanya dibuat berdasarkan dekomposisi masalah. Dilihat berdasarkan atribut-atribut dari sebuah masalah tersebut. Faktor-faktor apa saja dalam sebuah masalah tersebut. Dan didefinisikan pola yang akan membantu pemecahan suatu masalah. Misalkan, urutan memasak kentang. Rancangan algoritmanya apa? Memasak kentang. Ya, hendaknya kita punya kentang terlebih dahulu. Kentang sebelum kita masak, kita kupas. Ya. Setelah kita kupas, kentang tersebut kita cuci. Setelah kita cuci, nah kita potong. Setelah kita potong, mungkin baru teman-teman masak. Begitupun alur memakai sepatu. Tidak mungkin teman-teman pakai sepatu dulu baru pakai kaos kaki. Alur memakai sepatu, mungkin teman-teman cuci kakinya terlebih dahulu, lap kakinya, tunggu sampai kering, pakai kaos kaki baru pakai sepatu. Begitupun teman-teman sampai di sini, sampai teman-teman perkuliahan saat ini, tentunya Anda melalui beberapa tahap ya, agar bisa masuk ITERA. Teman-teman menyelesaikan sekolah SMA-nya atau SMK-nya, kemudian mendaftarkan diri di ITERA, ikut tes, kemudian daftar ulang, ya, ikut 1 semester perkuliahan semester lalu, baru sampai di sini. Contoh. Dan implementasi program komputer ke dalam bahasa C, Pascal, Patron, dan lain-lainnya. Jadi ini implementasi program komputer itu macam-macamnya ya. Ada bahasa C, ada bahasa Pascal, Patron, dan lain-lain sebagainya. Banyak jadi bahasa pemrograman tersebut. Tapi kita akan fokus ke bahasa C khusus ya. Jadi algoritmanya benar, tahapannya benar, mau bahasa pemrograman apapun, maka tetap tidak ada kendala. Ya. Karakteristik berpikir komputasi, jadi memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. Pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lainnya itu adalah tahapan alur diagramnya. Ya. Kemudian mengorganisasikan dan menganalisa data. Data yang akan diolah ya diorganisasikan, dianalisa, itu berpikir komputasi. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi atau dengan suatu model atau simulasi. Jadi dari data yang didapat, misalkan data teman-teman siklus online. Jadi didapat kita gambarkan dalam sebuah pola model atau buat diagram, grafik. Kemudian melakukan otomatisasi sosialisasi melalui cara berpikir algoritma atau sekumpulan langkah terurut atau terstruktur. Ya, jadi komputasi itu otomatis solusi dengan alur tahapan diagram yang terurut dan logis. Jadi itu berpikir komputasi. Jadi berpikir komputasi itu ada tidak mungkin sebuah program itu langsung salah, tapi yang salahnya adalah algoritmanya. Akan kita mencari perhitungan jumlah mahasiswa dari tahun 2001-2022 yang masuk. Jadi algoritmanya adalah melalui cara berpikir. Jadi berpikir ada data awal, data tahun sebelumnya, data tahun ini, kemudian dijumlahkan. Kemudian mampu mengidentifikasi dan menganalisa dan mengimplementasikan solusi dengan berbagai kombinasi langkah, cara, dan sumber daya yang efisien dan efektif. Berpikir komputasi. Mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Ini berpikir
contoh berpikir komputasi dulu ya, mungkin ini contoh yang dulu. Tapi ini cikal bakal Anda Microsoft Word, Excel. Awalnya bagaimana mengetik yang rapih dari tulis tangan sampai diketik yang rapi, huruf cetaknya, jenis hurufnya, ya, cetak tebal, cetak miring, huruf kapital. Ya. Awalnya itu sederhana dari mesin tik. Ya, ini adalah mesin tik ya. Mesin ketik untuk buat surat. Jadi jadulnya dulu itu belum ada komputer ya, menggunakan mesin tik ya, atau alat ketik. Ketik nama abjadnya sama ABCD sampai 24 abjad dan simbol-simbolnya. Ini masih dikatakan manual, teman-teman, masih dikatakan manual karena tidak langsung ke sistem komputer. Dari secara manual ketik ini sehingga lahirlah Microsoft Word ya, atau Office yang Anda gunakan. Kita bisa buat surat, tidak lagi tulis tangan, atau tidak lagi menggunakan mesin tik atau menggunakan tinta pita ya. Sekarang sudah menggunakan mesin ketik atau menggunakan komputer untuk membuat sebuah surat atau dokumen. Contoh yang lainnya adalah kontrol pada pesawat. Ini kontrol pesawat pada komputer. Ada pesawat yang dulu. Kontrolnya ini kenapa dikatakan dengan komputer? Ya, segala alat elektronik yang dibuat secara otomatis itu adalah namanya dibuat oleh komputer. Sekarang lebih canggih lagi. Jadi tidak gunakan tuasnya secara manual, pencet tombol, melihat grafiknya secara manual, tapi telah berubah fungsinya dengan elektronik, dengan digital, kemudian kontrolnya sudah layak sentuh. Itu adalah masalah yang dipecahkan dengan komputer. Jadi ini mesin tik dibuat dengan bahasa pemrograman, kendali dari pesawat telah digital, itu adalah masalah yang dipecahkan dengan komputer. Nah, organisasi data. Nah, organisasi ini data yang banyak yang kita ordinir, kita wakilkan misalkan pada sales penjualan barang, keuntungannya. Datanya ini misalkan datanya adalah data golongan seperti di atasnya. Datanya. Kemudian kita tidak tahu ini pada bulan berapa atau pada region berapa ya. Sehingga dengan organisasi dan analisa data menghasilkan data itu bisa diwakilkan dalam bentuk grafik yang lebih mudah kita cerna saat ini. Yang lebih mudah kita cerna. Contoh analisa persoalan mengubah tentang. Ya, jadi kita orang tua kita atau teman-teman ingin buat kentang goreng atau sop kentang. Tentunya teman-teman alur berpikirnya nggak mungkin punya kentang atau ambil dari kentang tetangga langsung teman-teman goreng. Tidak ya. Bila Anda ingin masak kentang tentunya perlu memiliki kentang terlebih dahulu. Ada atau tidak kentang. Ini adalah suatu percabangan. Ada atau tidak. Punya kentang atau tidak kayaknya. Jika belum ada maka saya ini harus beli. Jika sudah ada maka kentang yang saya punya ini adalah harus dikupas. Itu kan alur tahapannya. Setelah dikupas kita harus memilih apakah kita mau menggoreng kentang tersebut atau kentang itu direbus atau kemudian kentang tersebut kita buat sop. Ini contoh persoalan mengupas kentang. Jadi alurnya, tahapannya jelas. Kita punya kentang tidak di rumah. Kita sudah punya, kalau
punya kentang, berarti kentang tersebut kita kupas. Apabila gimana kalau kita belum, berarti kita harus cari punya kentang, kita beli. Ya. Ini adalah contoh sederhananya ya teman-teman. Jadi mengupas kentang, kita berpikir punya kentang atau tidak. Ya, jika punya kentang kita kupas. Jika tidak, bagaimana? Berarti ada percabangan. Ya, cabangannya berarti kita beli ke pasar. Seperti itu. Ya, pada layaknya teman-teman buat Excel yang lalu. Jika nilainya di atas sama dengan 80, berarti nilainya A. Jika di bawah itu, berarti nilainya antara ring nilai 75 sampai 79, berarti nilainya AB. Itu adalah kondisi yang membuat kita ya atau tidak, atau ada opsi lain. Setelah punya kentang, ya, kentang dikupas. Apabila belum punya kentang, berarti kita beli di pasar. Setelah beli, ya tidak mungkin kita punya kentang beli dari pasar langsung kita goreng. Kita kupas kentang tersebut. Oke, setelah kita kupas kentang tersebut, mau dimasak apa? Mau dimasak apa kentang tersebut? Ya, ini ada kondisi lagi. Apakah kentang tersebut digoreng, direbus, atau dibuat sop? Dalam kondisi. Ini adalah contoh teman-teman ya. Ini pengenalan flowchart atau alur diagram. Ya. Jadi alur diagram kondisi untuk kentang ini kita harus memulai kemudian punya prosesnya apa. Ini kalau percabangan atau kondisinya iya tidak ya. Ini adalah pilihan opsi. Kemudian ini alur atau pilihan. Adanya tahapan. Kayaknya Anda buat apa ya? Struktur organisasi atau flowchart atau alur bagan alirnya, alur siapa? Setelah teman-teman berkoordinasi dengan orang ini, Anda bertemu dengan si A. Setelah bertemu dengan si A, apa yang harus Anda lakukan? Alur. Jadi kentang tadi tidak digambar seperti ini di dalam komputer. Kentang tadi tidak dibuat seperti gambar ini, melainkan item untuk membuat flowchart. Ya, ini atribut-atributnya, contoh-contoh atributnya. Nah, ini contohnya mulai dulu kan, ya. Jadi kepada komputer ketika ingin mengakses dia mulai. Kemudian kentang tersedia, ini adalah pilihan. Ya. Pilihan. Kentangnya tersedia atau kentang tersedia, iya. Jika kentang tersedia ya berarti kupas. Ketiga, beli kentang. Nah, beli kentang ini sebenarnya panjang lagi, beli kentangnya di pasar atau di mana, atau di Swalayan. Nah, berarti kondisinya membeli kentang. Supaya punya kentang, kondisinya setara dengan tersedia ya. Nanti kentang tersebut dikupas. Ya, kentang dikupas. Setelah kentang dikupas, apa yang akan kita lakukan? Memasak kentang dengan cara apa? Goreng, rebus, sup. Ini adalah opsi. Baru tahapan berikutnya selesai. Apabila telah masak. Nah, ini adalah flowchart menghitung luas persegi panjang. Luas persegi panjang. Panjang kali lebar kali tinggi ini adalah volume ya, volume balok ya. Volume panjang kali lebar kali tinggi, volume. Ya, ini adalah volume ya, fungsi di sini. Data yang diketahui, kita mengetahui panjang, kita mengetahui lebar, kita mengetahui tinggi. Ya, baru yang kita cari volume. Apabila kita tidak mengetahui volume, tidak mengetahui panjang, nanti atribut-atribut yang kita definisikan. Baru setelah rumus volume tersebut,
adalah panjang kali lebar kali tinggi adalah menghasilkan volume. Ya, kemudian dicetak dan hasil. Nah, itu yang ditampilkan di komputer. Ya. Lumayan banyak. Oke, oke. Ini adalah alurnya. Kenapa dia tidak punya opsi, Pak? Ya, karena di sini kondisinya datanya diketahui dan alurnya jelas dan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau maka carilah volume balok. Diketahui panjang, lebar, tinggi. Berarti kita tidak. Opsinya adalah mencari volume. Cari volume adalah panjang atau lebar. Langsung kita teruskan di dalam bentuk proses. Dan ini berpikir prosedural. Jadi prosedural ini tahu ya, prosedural sesuai dengan prosedur, sesuai dengan keterurutannya, sekuensial, ya. Tahapannya bertahap. Setiap aksi akan memberikan efek eksekusi tertentu, ya, dari setiap prosedur yang dilakukan. Jika diikuti terus-menerus, aksi ini harus selesai, tidak boleh bisa terus-menerus. Ini contoh pemrograman prosedural, imperatif hasil eksekusi program berdasarkan hasil dekomposisi opsional. Dan setiap aksi ini akan dijalankan secara berurutan sekuensial. Jadi itu prosedural, ya. Pemrograman prosedural itu ada berdasarkan hasil komposisinya, tahapan-tahapannya yang dieksekusi secara prosedur melalui tahap demi tahap. Dan perbedaannya dengan non prosedural berarti ada yang sesuai dengan perurutan sekuensial. Kalau non prosedural ya tidak terurut, ya, atau non sekuensial. Contohnya adalah pemrograman deklaratif, pemrograman fungsional. Ini adalah jenis-jenis pemrograman. Ya, ada prosedural dan non prosedural. Tapi yang lebih kita mudah dipelajari atau yang kita bahas pada materi PKS 2 ini, kita pembelajaran pemrograman prosedural. Pemrogramannya secara berurutan sekuensial. Ya. Dan ini tidak dibahas di kuliah ini untuk non prosedural. Ini lebih lanjut, lebih dalam lagi. Nah, ketahuilah teman-teman, sebuah program itu terdiri dari algoritma. Sebuah program, aplikasi, Anda punya aplikasi di komputer Anda punya web, itu adalah program. Nah, program itu dibuat terdiri dari algoritma. Algoritma itu apa yang saya sebutkan tadi? Adalah alur tahapan logis dalam sebuah penyelesaian suatu masalah dengan komputer. Alur logis dalam penyelesaian masalah. Kemudian datanya terstruktur, datanya yang sesuai dengan kriteria yang sudah terstruktur. Nah, contohnya menghitung tabungan. Tabungan di bank selalu bertambah setiap tahun. Setiap tahun ada bunga bank. Bank memiliki bunga setiap tahun bertambah. Bank memiliki bunga tahunan 10% per tahun. Ya. Untuk uang 100.000, maka setelah setahun akan menjadi 110.000. Ya. Karena bunganya 10% dari 100.000. Ya. Buatlah program menghitung uang kita setelah 1 tahun. Jadi 1 tahun masukkan uang Anda 100.000 kali bunganya kali 10%, tambah 10%. Program akan menanyakan uang kita saat ini. Kemudian program tersebut akan menampilkan uang kita saat ini. Kemudian program akan menampilkan uang kita setelah 1 tahun. Jadi contoh ini eksekusi programnya ini, misalkan di hati. Anda telah menabung, masukkan uang
Anda masukkan uang 100.000. Maka tahun depan di bank itu apabila sampai 1 tahun dia akan diberikan bunga 10%. Maka tahun depan itu akan ada uang Anda akan berbunga menjadi 1.100 ya, 10% dari 100.000 atau 1.000 di sini ya. Nah, ini bagaimana program itu dibuat? Berarti pertama-tama kita menginputkan nilai uang tersebut. Misalkan dalam satuan rupiah nilai RP. Nilainya. Kemudian nilai ditambah dengan nilai kali 10%. Nah, maka outputnya masukkan uang, kemudian input nilai 100.000 kalikan dengan 10%. Maka tahun depan adalah nilainya, nilai uang tersebut yang ditampilkan. Jadi ini adalah kita deklarasikan sebagai variabel nilai RP. Kita bisa panggil lagi kemudian nilai RP kali 10%. Kali 10%. Maka tahun depan kita panggilkan saja nilai RP lagi. Nilai tahun depan adalah nilai 100%. Ya, nanti kita bahas. Kemudian ini struktur algoritma program itu ya. Program tersebut terdiri dari alur atau algoritmanya, alur tahapan berpikirnya. Kemudian dan struktur data yang diproses. Jadi input nilai ini adalah algoritmanya. Algoritmanya adalah input, kita menginputkan nilainya, alurnya, tahapan. Kita input nilai dalam bentuk satuan rupiah, dan dari nilai rupiah tersebut akan diberi nilai 10% dari nilai tersebut. Outputnya berapa nilai yang? Nah, sedangkan struktur data itu adalah data yang akan kita proses tersebut. Contoh dalam bahasa C ya, kita telah menentukan nilai. Kemudian nilai tersebut diberi bunga 10%. Nah ini source code-nya. Source code-nya ya, kalau yang di atas source code-nya, coding sederhananya. Kalau di bawahnya adalah kita tuangkan dalam bahasa pemrogramannya. Sin, C-in. Berarti bahasa C diinputkan, C-in. Ya. Bahasa pemrograman C, input. In itu adalah input ya. In itu adalah masuk atau input. Kemudian adalah inputkan nilai variabel tersebut, nilai RP. Dan nilai RP tersebut adalah nilai RP kali 0,1. Maka yang ditampilkan nilai RP. Ini adalah konsol untuk output, C-out. Bahasa C, output itu adalah untuk keluaran yang akan tampil. Jadi kalau teman-teman buat terlihat nggak ini browser saya teman-teman? Terlihat? Hah? Tidak ya? Coba saya share screen browser saya. Sekarang terlihat? Lihat Pak. Terlihat ya? Oke. Ini saya contohkan kita gunakan compiler yang online saja dulu ya. Compiler C++ online.
Jadi ini adalah bahasa C. Sorry, ini bahasa. Saya pilih dulu bahasanya. Saya pilih bahasa C++. Ya. Ini jadi ini adalah struktur programnya. Ya. Jadi yang akan tampil adalah hello. Hello. Nah, ini adalah program sederhana, program awal hello world. Jadi code ini adalah yang akan tampil, yang akan keluar. Ya. Yang akan dicetak adalah hello. Nah, di sana di ini terlihat ya teman-teman. Yang akan tampil di sini adalah kita menginputkan nilai. Kita menginputkan nilai, nilainya adalah nilai RT. Maka ini misalkan satuannya adalah integer. Setelah itu integer. Nilai RT. Sorry. Nilai RT. Nilai RT. Oke. Kemudian nilai RT tersebut kita inputkan. Ini saya beri keterangan ya. Kalau yang garis miring ini adalah keterangannya. Setelah kita deklarasi, kemudian kita input. C-in ya. Input. C-in adalah input. STD-nya standarisasi atau standar dari bahasa C. Ini juga dihapus juga nggak apa-apa. Kalaupun ada nggak apa-apa ya. Kita menginputkan dari ini nilai RP. Karena kalau kita nilai RP ini tidak punya, maka dia akan error. Nah, lihat. Maka dia akan nilai, sorry. Stop, saya running lagi. Jadi variabelnya harus sama. Nilainya 100. Sudah sampai di sini saja. Buka. Sampai di sini. Kemudian dari nilai yang kita inputkan, dia akan berbunga dari nilai tersebut ditambah nilai RP juga, nilai awal dikali 10%. 10% dari itu adalah 0,1, ya kan? 0,1. Dengan nilai RP sama dengan nilai RP di tab saja tambah nilai RP dikali 0,1. Ya kan? Nah, setiap bahasa C itu diakhiri dengan titik koma. Kenapa titik koma? Ini adalah standar dari bahasa C untuk mengakhiri sebuah statement. Ya, titik koma. Kalau dia baris berikutnya harus titik koma lagi. Ya. Setelah dia dioperasikan, apa? CO. Ya, menampilkan hasil dari operasi nilai RP. Sorry. Kita run. Kita inputkan nilai. Berarti 1000 ya. Kita inputkan. Berarti setelah dia dioperasikan, dia akan menghasilkan 1.100 bunga dari 10%. Kok tidak jelas Pak 1000 itu apa? Nah, misalkan di sini kita cout itu kan adalah apa ya untuk
menampilkan di layar ya. CO. Tambah lagi CO. Ingat, ini adalah statement yang akan keluar. Statement yang akan keluar. Masukkan nilai. Masukkan nilai. Masukkan nilai. Masukkan nilai uang Anda. Ini kalau statement, dia tidak berpengaruh punya spasi atau tidak. Ya. Tetapi kalau variabel, ini harus sama persis dengan deklarasi yang Anda buat. Ya. Masukkan nilai uang Anda. Jadi kita masukkan nilai Anda. Coba kita running lagi. Masukkan nilai uang Anda. Ya kan? Saya masukkan 1.000. Kok tahu-tahu 1.100? Berarti ini setelah masih bunga setelah 1 tahun. Ya. Bunga setelah 1 tahun. Berarti kita agar memperjelas saja ya. Nah, buat lagi saja. Bunga bank setelah 1 tahun. Bunga bank setelah 1 tahun. Coba kita running lagi. Masukkan uang Anda, uang pertama kita ya. Anda masukkan 1 juta. Apa sih? Anda masukkan uang 1 juta. Bunga banknya adalah 1.100.000. Bunga bank setelah 1 tahun adalah 1.100.000. Nah, seperti itu ya. Ini adalah alur program sederhana ya teman-teman. Nah, ini hanya statement saja. Ini dihapus juga nggak apa-apa. Ini adalah programnya. Ini adalah fungsi dasar. Kemudian deklarasi variabel atau kamus ya. Atau kamus. Karena kalau tidak ada kita deklarasikan ini, variabel tidak dikenali. Sama ketika Anda mencari volume balok. Kalau tidak diketahui luas, panjang, lebar, tinggi, maka nilai yang mana yang akan kita uraikan? Checkout ini adalah memasukkan step. Memasukkan statement. Ini memasukkan checkout ini memasukkan statement ini maksudnya dalam artian statement yang akan keluar di layar ya. Perintah output ya, perintah untuk output ya, karena ada cout ini ya. Cout ini dihapus juga nggak apa-apa ya. Ini dihapus, tidak punya ini juga tidak apa. Tidak punya ini juga tidak apa-apa. Jadi ini adalah standar ya yang dikenali oleh bahasa C. Bagaimana apabila tidak punya ini Pak? Ya tidak apa-apa, tidak punya ini. Ini kita hapus. Berarti ini kita beri spasi untuk 2. Berarti ya untuk catatan
ENDL atau backslash n ini untuk turun ke baris baru. Nah, ini bedanya apabila tidak punya ini ya. Tidak punya ini atau punya ini ya. Maka masukkan uang Anda pasti dalam satu bar. Nah, ini adalah untuk enter. Kalau tidak ada berarti dalam satu baris. Berarti saya misalkan masukkan 500 atau 5.000. Kemudian saya bunga bank Anda setelah 1 tahun adalah 5.500. 10% dari 500. Ya. Jadi ini adalah algoritmanya. Ya. Kita ganti bahasa lain juga bisa. Misalkan bahasa Pascal. Berarti dia tidak dikenali. Java. Java sama. Oke, sampai di sini teman-teman. Ini adalah contoh program sederhana. Ini terlihat yang saya share screen. Saya sedang buka apa? PowerPoint. PowerPoint ya. Iya, Pak. Jadi saya bergeser tab pun Anda tahu ya. Ini adalah tempat compiler bahasa pemrograman yang online. Yang online. Kalau mau menggunakan ini berarti kita harus buat akun. Atau bisa kita install aplikasi yang tidak menggunakan online. Nanti kita pelajari. Oke, lanjut ke materi dulu. Diganti dengan bahasa apapun, ya. Jadi ini kita menggunakan bahasa C, menggunakan bahasa Pascal. Menggunakan bahasa Pascal sama, source code-nya sama. Input nilai RT, kemudian dikalikan 10% dari nilai tersebut, kemudian akan panggil nilai RT-nya. Yang membedakannya antara bahasa C dan bahasa Pascal adalah fungsi programnya saja. Kalau bahasa C, C-in, berarti bahasa C menginputkan. C-out berarti mengeluarkan itu. C-out. Ya. Pascal itu read learn, read ln, ya, berarti membaca nilai. Kemudian prosesnya sama. Dari nilai read learn, hasil yang dibaca, hasil yang diproses untuk ditampilkan. Read learn akan menulis hasil di layar komputer, sedangkan read learn akan membaca hasil ketikan keyboard kita. Nah, itu untuk bahasa. Perbedaannya adalah fungsinya saja. Tapi asalkan algoritmanya benar, bahasa pemrograman apapun tidak ada permasalahan. Bahasa Fortran, ya, bahasa Fortran sama saja. Nah, coding source code programnya sama, nilai awal yang kita berikan input, nilai itu diproses dengan dikalikan 10% bunga, maka tampilkan nilai yang setelah diproses ya. Akan diketahui. Misalkan Anda mencari rumus fisika, diketahui adalah panjang. Prosesnya apa? Ya, rumusnya, outputnya setelah diproses. Ini bahasa C, ya, main program. Sama kan dengan yang ini. Inputkan nilai integer atau variabel, nilai RT ini kita harus deklarasikan. Definisikan data. Ini adalah struktur datanya, nilai RT. Jadi
bahasa C tidak mengenai nilai RP walaupun itu rupiahnya Indonesia. Ya, ini di beda kalau INT, MEN, COT, itu yang dikenali bahasa C ya. Tapi kalau belum dikenali kita deklarasi. In input nilai awal, kemudian proses, COT ini untuk keluaran, dan return ini untuk menampilkan hasil akhirnya. Kemudian kode Pascal sama saja. Ya, yang membedakan adalah source code awalnya, coding awalnya saja. Fungsinya, logikanya sama. Jadi nilai NP ini kita nilai RP ini dipublikasikan. Terbalik ya, kalau di sini kita cukup tulis NP nilai RP, kalau di Pascal nilai RP dulu, kemudian kita sebut variabel, ya. Kemudian begin, kemudian return nilai RP, diproses, kemudian return untuk menampilkan hasil akhir. N untuk mengakhiri dari program tersebut. Kalau pas bahasa C, ya tutup kurung kurawal, ya, tutup kurung kurawal, memulai dan mengakhiri. Kalau Fortran, ya Fortran itu end program itu. Akhir dari program hitung uang di bank. Ini contoh kompilasi kompiler dan hasil eksekusi. Jadi seperti ini ya. Ini yang bahasa yang online-nya seperti ini. Ya. Kita sama. Ini tidak mau teman-teman tampilkan juga tidak apa-apa. Ini hanya untuk memudahkan. COT ini untuk menampilkan statement di layar. Menampilkan statement di layar. Ini adalah menginput nilai sistem. Ya. Kemudian ini adalah baris fungsi. Baris operasi. Baris operasi. Jadi kalau garing ini adalah tidak akan diproses teman-teman. Jadi ini adalah untuk catatannya saja, ya. Seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kurang lebih kita akan belajar bahasa pemrograman seperti ini. Ya. Nanti teman-teman akan ambil kondisi hujan. Apabila hujan akan menggunakan payung. Apakah tidak hujan maka tidak akan menggunakan payung, tetap ke kantor. Sampai di sini. Yang lain bagaimana? Belum ada ya? Masih paham ya? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Siapa ini? Raffi, Pak Raffi. Raffi Hamdani. Boleh. Iya, Pak. Pak, kalau ini namanya termasuk software nggak, Pak? Kalau yang mana? Kalau yang untuk memproses bahasa pemrograman itu, Pak. Compilernya. Jadi compilernya kalau mau aplikasi desktop itu bisa teman-teman install. Nanti saya
berikan aplikasinya atau teman-teman download di link yang saya berikan. Kalau yang saya gunakan di browser ini adalah yang online-nya. Ya. Jadi selama punya jaringan, teman-teman bisa mengcompilernya. Ya, ada juga yang bisa teman-teman gunakan yang offline. Ya, yang offline itu aplikasinya tersebut harus teman-teman install. Ya. Kalau apa bahasa pemrogramannya itu kalau antara compiler 1 dan compiler 2 itu beda-beda atau sama, Pak? Sama. 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 Asalkan compilernya mengerti bahasa pemrograman yang kita gunakan. Ya. Nah, misalkan Depsi mana nih? Belum habis ya. Oke, saya coba share screen lagi ya. Saya share screen untuk aplikasi lainnya. Terlihat, teman-teman? Coba saya ini ya. Sorry. Ini adalah compiler yang offline-nya. Tanpa harus punya jaringan, diasalkan aplikasi ini terinstall. Kita buat project baru. Nah, projectnya ini kosong benar ya. Saya contoh praktisnya saja ya. Saya kopikan di awal. Copy. Ini bisa digunakan di include your stream. Ini adalah fungsi standar dan dasar dari versi. Ya. Saya tidak bisa membesarkan layar. Ini file. Ini cari. Ini deklarasi, kemudian input, kemudian eksekusi. Compile. Dia ingin kita simpan terlebih dahulu. Nah, ini TPB 27 pengumuman 2 ya. Oke. Jadi apabila ada yang error, maka dia akan ada catatan error di sini hasil compilation ini memberitahukan ada errornya atau peringatannya. Jadi di sini hasilnya 0, warningnya 0, peringatannya 0. Ketika teman-teman run, maka sorry. Saya ulangi lagi ya. Kita masukkan uang Anda, misalkan berapa ya, 7.000 ya. 1.000, maka uang Anda dalam tahun adalah 7.700. Jadi ini sama ya, ini yang bisa teman-teman gunakan offline. Ini yang ini gunanya bisa teman-teman simpan. Nah, nanti kalaupun ada tugas, teman-teman mengerjakan yang secara offline ini untuk memudahkan kirim tugas, ya, mengirim file tugas. Kalau yang ini teman-teman harus buat akun terlebih dahulu. Ini fungsi beta. Fungsi beta ini fungsi yang standar. Kita jika ingin save harus punya mengakses ini, punya login Facebook atau Google. Oke, sampai di sini paham? Ada lagi yang ditanya? Nanti aplikasinya atau linknya saya bagikan. Jadi
Anda bisa menggunakan compiler ini yang tersedia online atau yang tersedia secara offline. Ya. Fungsinya sama saja. Oke. Mungkin sampai di sini ya materi kita hari ini. Teman-teman, saya ingatkan kembali jangan lupa absensi. Jangan lupa absensi. Oke, demikian ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau kita bisa akhiri pertemuan kita? Udah, Pak. Cukup ya? Yang lain paham? Paham, Pak. Paham ya? Insya Allah Oke. paham, Pak. Gimana? Gimana? Insya Allah paham. Paham. Kalian ntar mau nyoba Dev C++-nya. Oh ya, sip. Keren. Jadi materi ini sudah ada, teman-teman tinggal dipelajari ya. Nah, apabila ada yang kurang paham ya bisa kita lanjutkan pembahasannya di WA Group ya. Setelah ini ada perkuliahan lagi, teman-teman? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Oke. Tidak ada, Pak. Oke. Ada punya space waktu untuk belajar. Saya ada agenda lagi nih setelah kelas ini. Ya mungkin waktu kita juga telah berakhir. Kita jumpa lagi di minggu depan ya. Semuanya. Nanti minggu pertemuan ketiga nanti saya upload lagi materi. Terima kasih untuk perkuliahan siang ini. Ini pertemuan saya record nih teman-teman. Nanti saya share linknya. Ya. Demikian perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mari semuanya. Ayo, mari.